حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Al-ayah, Sadaqallahul Azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, segenap jamaah salat isya dan tarawih di Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan kenikmatan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kaum muslimin adalah menegakkan tauhid dan sekaligus bisa menghindarkan diri dari berbagai kesyirikan. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada umat ini sejak zaman dahulu kala pada dakwah periode Rasulullah yang pertama di Mekah adalah menanamkan pendidikan tauhid selama 13 tahun sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu pula kita semua umat Islam harus mendahulukan pendidikan tauhid dalam keluarga kita masing-masing. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, mengapa kita umat Islam harus memperhatikan islah, memperbaiki keluarga kita terutama di bidang akidah dan tauhid ini? Pertama, saudara sekalian, karena besarnya tanggung jawab seorang pemimpin atau kepala keluarga kepada Allah pada urusan tauhid ini. Karena kalau terjadi kesyirikan sampai dibawa mati sebelum bertobat pada Allah, maka ibarat kapal keluarga ini oleng dan karam menuju lautan api neraka jahanam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam surah Tahrim ayat 6, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang kedua, perhatian terhadap keluarga terutama di bidang tauhid ini
Karena ini adalah sarana paling besar untuk membangun masyarakat. Jadi untuk membangun masyarakat secara Islami, kalau keluarga muslim itu baik, soleh, dan bertauhid, maka secara otomatis masyarakat ini adalah orang-orang yang ahlul muwahhidin, orang-orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena kenyataannya bahwa mayoritas rumah tangga dan keluarga muslim itu kalau kita teliti penuh kelalaian dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan banyak penyimpangan akidah dan tauhid. Saudara sekalian, bahkan tidak sedikit yang rumah tangga dan keluarga kaum muslimin itu dibangun hanya untuk kepentingan duniawi semata-mata, sehingga hal-hal yang menyangkut pendidikan agama, masalah tauhid dan ketaatan pada Allah bagi keluarga itu tidak dipedulikan. Untuk itu saudara sekalian, untuk terciptanya keluarga yang soleh dan bertauhid, paling tidak itu dibangun dua hal. Pertama, aspek keimanan yang kuat pada keluarga. Nah, untuk membangun keimanan keluarga diantaranya adalah dengan menjadikan rumah dan keluarga itu sebagai tempat berzikrullah, berzikir pada Allah. Dan zikir ini saudara sekalian di dalam kehidupan rumah kita dan keluarga kita masing-masing bisa dalam bentuk lesan, zikir dengan hati, bahkan juga zikir dengan perbuatan seperti ibadah sholat, membaca Al-Quran yang kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kau jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Datang istirahat, datang untuk tidur, tapi kata Nabi, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Sinari rumah kalian itu dengan solat dan membaca Al-Quran. Mari kita semua sudah sekalian menganalisa rumah dan keluarga kita masing-masing. Benarkah kita sudah menjadikan rumah kita atau keluarga kita ini sebagai tempat zikrullah? Takutnya malah kita jauh dari zikrullah, ataukah justru di rumah dan keluarga kita ini terdengar bukan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi banyak suara-suara musik, lagu-lagu yang kemudian ada tertawa terbahak-bahak, sibuk dengan menonton film dan sinetron. Jadi termasuk membangun keimanan dalam keluarga kita, saudara sekalian, jadikan rumah ini, kata Allah di dalam Quran, surah Yunus ayat 87, waja'alu buyutakum qiblatan. Jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Abdullah bin Abbas menafsirkan yang dimaksud kiblatan di sini adalah rumah sebagai kiblat. Itu diperintahkan kepada kita semua, rumah-rumah itu sebagai masjid, tempat ibadah pada Allah, supaya kita teguh di dalam bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua saudara sekalian, untuk membangun keluarga yang bertauhid adalah membangun dari aspek keilmuan keluarga. Di antara yang bisa kita lakukan dengan cara menyelenggarakan pengajian keluarga yang dilakukan oleh tiap-tiap kepala keluarga. Ini sebagai realisasi dari ayat yang tadi saya baca itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.
Ini merupakan kewajiban setiap muslim mengajarkan keluarganya apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama mengerti betul ilmu tauhid guna bisa meninggalkan berbagai kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala di bidang tauhid ini kita bukan hanya disuruh banyak membaca la ilaha illallah, tapi Allah mengatakan di dalam surah 47 surat Muhammad, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kita harus memahami bahwasanya la ilaha illallah. Oleh karena itu, betapapun kita sebagai kepala keluarga sibuk dan padat dengan kegiatan di luar rumah, jangan sampai kita semua tidak sempat meluangkan waktu untuk mengajari keluarga, istri dan anak cucu kita di dalam ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah keluarga, ketika salah seorang itu ada yang belum dapat jodoh, mereka itu bingung dan panik. Menurut tokoh masyarakat yang jahil, saudara sekalian, supaya cepat dapat jodoh anak tersebut, maka mandikan anak gadis itu jam 1 malam. Salah satu siramannya itu dengan air yang najis dari selokan. Ini namanya keluarga sudah kena penyakit TBC, taklid, bid'ah dan khurafat, tahyul. Ini saudara sekalian. Sehingga walaupun kemudian terjadi ya dapat jodoh, bukan karena itu. Ini saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak terjadi pada keluarga-keluarga muslim. Bahkan ada saudara sekalian yang kemudian di sebuah kajian Islam yang mengaji itu 7 orang gadis wanita karir yang usianya itu sekitar 30 sampai 33 tahun belum dapat jodoh. Ketika mereka itu di kajian-kajian Islam, mulailah dia menyampaikan unek-uneknya bahwa dia itu belum ada jodoh. Apa usaha yang dia lakukan, yang mereka lakukan? Rupanya saudara sekalian, dia itu 2 tahun menggembol jimat. Karena perintah dari seorang yang membuat jimat itu tidak boleh dikeluarkan walaupun sampai 2 tahun, dan itu ada registrasi, ada maharnya, dan itu dijahit. Yang kemudian saya ambil itu berbau minyak jakfaron. Saudara sekalian, ini menggembol jimat 2 tahun belum dapat jodoh. Makanya berhati-hati ya. Kita harus menegakkan tauhid pada keluarga kita, yang kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat ini saudara sekalian yang disebut dalam hadis Nabi tamimah, faqad asyraka, sungguh dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain kata Nabi, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa yaitu jampi-jampi, dan tamimah itu yaitu jimat, dan tiwalah adalah syirik, kata Nabi SAW. Tiwalah itu apa saudara sekalian? Sesuatu yang dibuat oleh tukang sihir atau dukun, yang sekarang itu dukun atau tukang sihir itu casingnya mirip kiai, karena suka menyebut ayat-ayat Quran, itu kamuflasenya seperti itu.
Ini diyakini dapat menjadikan seorang wanita jatuh cinta kepada laki-laki atau sebaliknya. Ini disebut di dalam bahasa Arab namanya jimat mahabbah. Dalam bahasa sehari-hari disebut jimat pelet. Jadi kata Nabi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu karena diyakini bisa memberi manfaat dan menolak mudorot, maka kata Rasul, wukila ilaih, dia itu akan diserahkan nasibnya kepada benda itu yang disekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu harus ada solusi. Maka kemudian katanya jimat-jimat itu kemudian kita buka. Yang katanya kalau kita buka orangnya tahu. Saya kemudian tidak menebak. Paling isinya itu di dalam jimat yang disegel itu, isinya itu kalau tidak salah ayat kedua dari surat Yusuf. Kok tahu Pak Ustadz? Biasanya begitu. Ternyata betul, ya. Itu ayat 2 dari surat Yusuf. Kemudian kita bakar. Di antara jimat itu mengapa kok bisa syirik itu ya? Karena menggantungkan nasib itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita buka saudara sekalian, itu ada bukan minta pada Allah. Itu disebutkan malaikatun hayyun qayyum. Jadi malaikat itu disifati apa? Malaikatun hayyun qayyum. Malaikat itu maha hidup dan lagi mengurus makhluknya. Itu kan Allah. Jadi ketika disematkan untuk malaikat, disitulah letak kesyirikannya. Maka perlu diberikan solusi. 7 orang gadis ini yang 2 tahun itu gembol jimat di dompetnya. Ini disarankan kemudian diberi doa dari Nabi Zakaria alaihi salam, di mana Zakaria waktu itu belum punya anak, dan orang yang belum punya anak itu memang harus melewati perkawinan terlebih dahulu. Ini doanya, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Rabb, janganlah engkau tinggalkan aku sendirian, karena sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang mewarisi. Amalkan sholat tepat 5 waktu itu. Kemudian baca yang banyak sesudah sholat qiyamul lail. Jangan lupa iringi dengan sodakoh. Karena sodakoh itu bisa memadamkan kemurkaan Allah supaya Allah ridho. Karena kata Nabi, as-sodaqatus sirriyah tudfi'u ghadabar Rabbi azza wa jalla. Sedekah yang ikhlas, yang dirahasiakan terutama, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hindari segala khurafat dan tahyul. Setelah ini diamalkan saudara sekalian, belum ada 1 tahun, oh si Erna ini sudah laku dibawa suaminya ke Jakarta. Si Fitri itu sold out dibawa suaminya ke Bandung waktu pengajian. Kemudian yang lain Indah, sudah laku semua. Tinggal 1 kemudian di Surabaya menikah. 7 gadis selesai menikah semua, pengajian bubar. Ini sudah sekalian, ini terjadi. Setelah itu jangan khurafat lagi di kalangan umat Islam ya, di keluarga-keluarga muslim. Ini sampai kemudian kalau menikah ini sampai menetapkan hari baik, ya masih lihat primbon, sudah sekalian rahmati Allah. Kemudian sampai pernah terjadi sudah menetapkan hatinya dengan calon itu dan sudah menetapkan tanggalnya. Oh itu sudah nyampe ke KUA, pengurus juga mau datang, diralat sudah sekalian. Karena menurut tokoh-tokoh atau tetua dari keluarganya, tanggal tersebut itu enggak cocok saru.
Ya, saru katanya. Kemudian dirapatkan harus diganti. Sampai KUA itu diganti itu mau. Kalau ditanya, mengapa kok sampai berubah? Tanggal itu bertepatan dengan atau sarengan kali Nyai Roro Kidul mantu. Kok bisa tahu tuh mantu? Aku gak diundang itu. Ya. Ini sudah sekalian, ya tahyulnya di kalangan umat Islam tuh, ya bisa terjadi kesyirikan. Makanya pesan dari Rasulullah SAW, Rasulullah itu kalau melihat gelagat di antara keluarga dan umatnya mengarah kesyirikan, cepat langsung oleh Rasul diluruskan. Ini diantaranya. Saudara sekalian, Rasulullah SAW itu dikasih tahu oleh salah seorang istrinya, Ummu Habibah bersama Ummu Salamah. Ummu Habibah ini pernah berhijrah pertama kali bukan ke Yasrib Madinah, tapi ke Habasah Ethiopia. Dia bercerita bahwa kagum dengan indahnya gereja Maria di Habasah, yang di situ banyak patung-patung yang bagus sekali. Mendengar cerita ini saudara sekalian, Nabi SAW langsung meluruskan, mereka itu kata Rasulullah adalah kaum ketika orang soleh meninggal dunia, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan dan makam, lalu membuat patung yang menyerupai orang-orang soleh itu. Maka kata Nabi, faulaika syiralul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, Nabi meluruskan pemahaman akidah keluarganya secara langsung. Nabi tidak membiarkan Ummu Salamah dan Ummu Habibah itu memahami salah apa yang dia atau mereka lihat. Jadi saudara sekalian, jangan seperti di akhir zaman ini, tidak sedikit kepala keluarga atau suami memiliki harta yang banyak, dia tersohor, terkenal, memiliki status sosial di masyarakat, bahkan punya langganan tempat wisata dan kuliner yang mahal. Sayangnya jika anak atau istri itu menyimpang akidah dan akhlak atau tauhidnya, dia membiarkannya, tidak ada koreksi dan interupsi terhadap mereka. Padahal kata Nabi, warrajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Hadis Al-Bukhari. Seorang laki-laki itu pemimpin di dalam keluarganya, dia memimpin keluarganya itu, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawab apa yang mereka pimpin. Semoga ini ada manfaatnya. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.